test. Good morning. How are you? Well, I hope all of you are very good. Okay, today we are going to discuss about something. I hope this video can help you. Okay, just let's check it out. Okay, good morning, my students of the 7th grade. Today we are going to continue our materials after we have already finished with simple present tense. In the last lesson, we are going to discuss about descriptive text. Jadi hari ini bahasan kita adalah mengenai descriptive text. Tujuan pembelajaran kita yaitu untuk menunjukkan teks deskriptif, kemudian menunjukkan informasi rinci teks deskriptif, mengkonstruksi teks deskriptif tentang isu global, kemudian menyusun teks deskriptif sederhana tentang isu global. Nah, apa itu deskriptif teks? Deskriptif teks merupakan teks yang dipakai untuk mendeskripsikan orang, tempat, binatang, atau suatu benda. Jadi, dalam teks ini nanti kalian akan mempelajari cara-cara atau mempelajari tentang teks yang menceritakan orang secara tertentu, tempat, kemudian hewan atau benda. Jadi, misalnya nanti kita akan membahas tentang orang. Misalnya kita akan mempelajari bacaan tentang my uncle, misalnya, pamanku. Jadi nanti bacaan tersebut dipastikan menceritakan tentang deskripsi dari paman si penulis. Nah, setelah kita tahu fungsi dari deskriptif teks, maka kita mempelajari tentang struktur generiknya. Apa itu dimaksud struktur generik atau generic structure? Struktur generik merupakan struktur dari bacaan. Jadi bacaan tersebut itu terdiri dari apa saja atau bagian-bagiannya apa saja. Nah, untuk deskriptif teks yang pertama adalah menulis atau strukturnya yaitu identification, atau kalau di bahasa Indonesia kan identifikasi. Apa itu identification? Yaitu kalimat yang mengidentifikasi topik yang akan dideskripsikan. Nah, biasanya identification ini berada di awal paragraf dan biasanya terletak juga di awal kalimat dari paragraf tersebut. Hampir sama dengan kalimat utama kalau di bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu description atau deskripsi di Indonesia kan. Apa itu description? Description ini mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan topik yang tadi kita telah buat di identification. Jadi semisal identification-nya kalimatnya my uncle is rich. Pamanku kaya, maka di description-nya kita wajib menuliskan kalimat-kalimat yang mendukung pamanku kaya tersebut. Misalnya, he has 100 houses. Dia memiliki 100 rumah. He also has 1000 cars. Dia juga memiliki 1000 mobil. Nah, ini contoh dari kalimat description. Baik, selanjutnya. Nah, linguistic features. Apa itu linguistic features? Maksudnya adalah di dalam deskriptif teks nanti
kita wajib atau kita harus menggunakan ciri-ciri kebahasaan yang ada di bawah ini. Yang pertama present tense, menggunakan kalimat present tense. Kita baru saja mempelajari simple present tense di bab sebelumnya, maka saya anggap kalian sudah memahami ini. Oke, jadi kita menggunakan verb 1 ya. Selanjutnya kita juga menggunakan state verb atau stating verb ya, jadi menggambarkan sesuatu keadaan seperti kata think, believe, have, belong, love, hate, dan sebagainya. Nah, ciri-ciri yang lain yaitu menggunakan adjective atau kata sifat ya, kalian sudah belajar kata sifat di awal semester. Long, ada beautiful, tremendous, dan sebagainya. Lalu penggunaan adverb atau kata keterangan seperti loudly, fluently, carelessly, fast, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba menganalisis teks deskriptif berikut. Oke. Perhatikan teks berikut. Oke, langsung saja. Misalnya muncul pertanyaan, what is the social function? Nah, social function itu hampir sama dengan purpose, tujuan, aim, tujuan juga, goal, tujuan. Dari teks tersebut, to describe about a particular rabbit atau the writer's rabbit. Jadi untuk menjelaskan, jadi describe itu menjelaskan tentang particular itu tertentu atau khusus. Jadi mendeskripsikan kelinci secara khusus. Nah, di sini yang dimaksud adalah kelincinya si penulis, ya, the writer's rabbit. Kemudian, nah, kalau muncul pertanyaan, what is the generic structure of the text? Apa struktur generiknya dari teks tersebut? Pastinya kita punya tadi dua, yaitu identification dan description. Tetapi di sini juga kita disuruh menganalisa yang mana kalimat yang menyatakan identification, yang mana kalimat yang menyatakan description. Oke. Identification-nya pastinya I have a nice rabbit ya, saya memiliki kelinci yang bagus, terletak di kalimat pertama. Nah, description-nya berarti kalimat sisanya. Jadi kalimat selain identification lah ini yang dinamakan description-nya. Berarti kalimatnya dimulai dari kalimat kedua, yaitu his fur is white and has black spots. Sampai, nah di sini kalimatnya sampai tidak saya tulis semua, tetapi saya kasih titik 3 ya. Titik 3 itu artinya sampai. I don't want to lose my rabbit because I love him very much. Ini kalimat terakhirnya. Nah, ini contoh untuk descriptive text, jenis pertanyaan baru ya, yang selain biasanya kalau pertanyaan yang muncul kan 5W 1H, what, when, where, kemudian who, kemudian ada how gitu ya. Nah, ini pertanyaan jenis baru. Nanti biasanya ini juga sering muncul di soal-soal kalian. Oke? Saya kira demikian penjelasan untuk descriptive text. If you still have question, then you can contact Mr. Christian. Thank you for your attention. God bless you. Okay, class, what do you think about the video? Will it help you?
understand the material. If you still have any questions, you can ask Mr. Christian. Okay, see you on the next video. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.